kita akan menggambarnya melalui seni budaya. Nah, bagaimana membacanya? Sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai membacanya, Ibu akan bertanya, kapan peristiwa sedekah bumi itu terjadi? Biasanya peristiwa ini terjadi kalau sudah masa panen. Lalu peristiwa ini biasanya dilakukan untuk apa? Untuk menghormati kepada leluhur serta bumi ya yang sudah memberikan hasil panennya. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang terkandung? Nilai-nilai ini biasanya merupakan rasa terima kasih kepada Tuhan dan alam atas limpahan rezeki panen yang melimpah, serta membuat warga rukun lewat kebersamaan menyiapkan acara. Selanjutnya, kita akan menyusun sebuah deskripsi mengenai sedekah bumi. Kita akan menggunakan yang namanya simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense adalah tenses atau kalimat yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang atau biasa yang kita sebut sebagai kebiasaan. Nah, pada gambar itu ada orang yang bangun tidur, terus bersiap-siap, mandi, sarapan, mendengarkan musik, berangkat kerja, membuat makan malam, lalu menjelajah internet, dan yang satu lagi adalah tidur. Ini adalah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Jadi presentasi ini biasanya untuk mendeskripsikan suatu kegiatan. Nah, simple present tense sendiri terdiri dari tiga. Ada yang namanya positive sentence, yang kedua ada yang namanya negative sentence, dan satu lagi yaitu interrogative sentence. Yang positive sentence ini rumusnya adalah subjek per satu ditambah huruf s atau es, kemudian objek atau keterangan. Penambahan s atau es pada verb ini hanya berlaku untuk kata ganti orang ketiga yang tunggal. Ini seperti he, she, dan it. Kalau I, you, dan ini mereka tidak menggunakan penambahan s. Ini contoh nomor satu. I go to school by bicycle every day. Jadi di sini kan subjeknya apa? Subjeknya I. I kan tadi tidak menggunakan penambahan s. Maka dari itu, go-nya tidak pakai s atau s. Kalau yang kedua siapa contohnya? Subjeknya Bayu. Bayu karena dia adalah kata ganti orang ketiga tunggal, kan Bayu. Maka dari itu satunya kita gunakan s itu. Ini sedikit catatan kalau misalnya kita ada kata dari pertama misalnya go. Nah ini kita tambahnya kan es. Kalau misalnya dia vokal, misalnya kan go-nya kan pakai vokal. Nah kita tambahnya es. Kalau misalnya dia konsonan belakangnya, kita pakainya s. Oke, lanjut. Ini juga sama seperti tadi ya. Kalau misalnya belakangnya konsonan, kita tambahinnya es. Kalau selanjutnya ada negative sentence. Negative sentence ini sama seperti positif, cuma bedanya kita tambahkan do dan doesn't. Kalau do itu untuk are you Dewi, kalau doesn't itu untuk is she it. Contohnya kalau seperti tadi, I don't go. Kalau dia pakai don't, go-nya nggak usah pakai s. Kalau ini Bayu pakainya doesn't karena dia he. Selanjutnya ketiga ada interrogative sentence. Dia adalah kalimat tanya. Rumusnya adalah dua atau das tambah subjek per satu dan objek. Yang tadi kalau subjeknya I Dewi kita pakai pun, kalau itu pakainya dan seperti ini. Do I go to school by bicycle every day? Selanjutnya does Bayu sleep 8 hours every night during the week? Seperti itu. Selanjutnya kita akan mendesain sebuah karya tentang teks tadi, yaitu sedekah bumi. Misalnya kita akan mendesain sebuah karya ya, misalnya kita menggambar sebuah gunungan, atau kita dapat menggambar sebuah karya lain seperti makanan khasnya. Nanti setelah kalian menggambarnya, Ibu harap kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya dalam bahasa Inggris ya. Kalimat bahasa Inggris apa yang kita pelajari hari ini? Halo? Apa tadi? Nah, sikap apa yang harus kita miliki saat berhadapan dengan keragaman budaya? Saling menghargai. Oke, baik. Nah, maka dari itu keragaman budaya di sekitar kita harus saling menghormati, toleransi, serta kita juga bisa bekerja sama ya untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.